anak kita dengan cara memastikan hormon pertumbuhannya tetap ada. Hormon pertumbuhan itu fungsinya akan optimal ketika kakak memenuhi kebutuhan vitamin D3K2, zinc, dan asam amino. Asam amino berasal dari protein hewani ya kak, sehingga dikonsumsi ya. Zinc picolinat bisa buat kembung kah dok? Enggak. Bisa buat kembung? Bisa. Semua zinc, teman-teman, zinc itu bagus banget ya. Tapi ada teman-teman yang nggak bisa konsumsi zinc. Artinya kalau konsumsi zinc, perutnya jadi kembung, jadi nggak nyaman, ada yang kram. Ada fase adaptasi, tapi ada juga fase memang nggak cocok. Bagaimana cara membedakan kalian itu adaptasi atau nggak cocok? Misalnya gini, kakak Mega minum zinc hari ini, timbul kembung dan begah misalnya dengan skala skor kakak 0 sampai 10, kakak kasih skor misalnya di 6. Besoknya kakak Mega tetap jangan langsung berhenti ya kak, kakak minum lagi si zinc picolinatnya itu. Kalau di hari kedua rasa kramnya, rasa kembungnya itu lebih heboh daripada hari pertama, kakak jangan stop dulu, lanjutin hari ketiga. Di hari ketiga masih heboh, berarti kakak namanya tidak cocok sama zinc. Tapi kalau semakin hari keluhannya semakin berkurang, itu berarti namanya adaptasi gitu ya kak. Zinc picolinat itu bagus untuk sistem imunitas, tapi memang aku akui ada beberapa teman-teman yang nggak bisa konsumsi zinc karena nggak cocok. Manfaat berberin apa dong? Berberin itu dapat meningkatkan sensitivitas dari insulin. Kalau insulin kita sensitif, dia mau kerja lagi, makanya harapannya dapat menurunkan gula darah gitu. Berberin dan kyolic blood sugar kakak. Udah Benford perlu berberin apa enggak? Kakak Irza, aku perlu berberin banget ya. Saya 64 tahun, Bapak Arista, jantung bengkak, ginjal bocor, miom dan hipertensi. Minum suplemennya apa? Yang paling penting adalah vitamin D3K2 dan magnesium. Ada isu yang menyebutkan bahwa ketika kalian bermasalah dengan ginjal, jangan konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium. Itu salah ya teman-teman. Vitamin D3K2 dan magnesium itu tidak membebankan ginjal. Kalau kalian minumnya tuh dosis satu tuh benar. Dosis nggak benar gini, minum vitamin D3K2 30.000 tapi nggak pakai magnesium, nah itu nggak benar. Tapi kalau minum vitamin D3K2 magnesium itu nggak akan membebankan ginjal, malah dapat melindungi ginjal kalian. Jadi jangan termakan sama isu yang kurang tepat dari sisi aku. Nah untuk ginjal bocor, aku nggak bisa ngasih terlalu banyak pak, karena bapak belum melampirkan data berapa kreatinin bapak, berapa EGFR bapak. Kalau penurunan fungsi ginjal itu harus hati-hati kalau minum suplemen, karena ada beberapa suplemen terutama dari golongan mineral itu malah dapat menurunkan fungsi ginjal. Jadi aku saat ini masih belum bisa untuk memastikan suplemen apa. Yang aku bisa kasih rekomendasi untuk jantung bapak, vitamin D3K2, magnesium sama Natosera, 1 kapsul sesudah makan dan 1 kapsul sebelum makan dan 1 kapsul sebelum tidur. Lain-lain aku belum tahu ya kak pak, karena datanya belum aku pegang. Dok, suplemen memperkuat katup lambung apa? Betain HCl atau cuka apel, vitamin D3K2, magnesium sama probiotik kakak. Itu untuk meningkatkan kekuatan dari katup kita. Betain HCl atau cuka apel, bisa kakak salah satu dulu. Kalau dari salah satu itu masih belum efektif, dikombinasi betain HCl atau cuka apel, vitamin D3K2, magnesium sama probiotik itu dapat meningkatkan katup kita. Kak, aku nggak tahu merek I Match Me itu aku nggak tahu, mohon maaf ya kak. Untuk teman-teman yang gastritis silahkan lihat di keranjang kuning aku ada paket gastritis ya kak. Dong, aku kena GERD tapi lagi konsumsi kandesartan, bisa minum? Bisa kak. Kakak follow aku di VT aku yang terbaru, itu aku menjelaskan ya, kalau kalian saat ini hipertensi lagi konsumsi obat medis, entah itu golongan kandesartan, amlodipin, ramipil, kaptopril, boleh minum D3K2 dan magnesium kak. Nanti kakak kombinasikan dulu di awal, nanti kalau lama-lama setelah tekanan darah kakak mulai turun, baru kakak lepaskan. Misalnya kandesartannya yang
16 mili turunin jadi 8 mili, nanti turun dari 4 mili, nanti lama-lama di stop gitu ya kak. Silahkan. K2 itu hanya tidak boleh dikonsumsi kalau kakak konsumsi obat warfarin. K2 hanya tidak boleh dikonsumsi kalau kakak konsumsi warfarin. Kalau enggak itu boleh. Benfotiamin, berberin, dan kiolik larut dalam apa dong? Benfo larut dalam lemak, jangan digabungin sama berberin sama kiolik. Berberin sama kiolik larut dalam air yang dikonsumsi harus sebelum makan ya kak. Resistensi insulin itu wajib diet no gula kak. Diet antiinflamasi itu pasti nggak ada gula, tapi kakak mengkat semuanya. Aku sih kalau diet antiinflamasi itu aku suka-suka aja ya sih kak. Tapi kalau misalnya kan diet antiinflamasi itu kan katanya nggak boleh makan telur. Kita itu kak nggak semua orang alergi telur. Kalau kakak nggak ada alergi telur, silahkan konsumsi telur. Jadi itu konsep diet antiinflamasi itu aku setuju di bagian nggak makan gula, nggak makan karbo ya. Tapi kalau mengkat semua telur, aku nggak setuju. Natosera fungsinya nih ya teman-teman, kalau kalian yang punya masalah hipertensi, kemudian tuh kata dokternya, oh lewat EKG ada penumpukan plak, ada penyumbatan di pembuluh darahnya, konsumsinya natosera. Natosera itu dapat membersihkan ya kak, pembuluh darah kita yang menjadi kaku karena ada plak-plak kalsifikasi. Halah. Kayaknya udah mulai nih. Paket gastritis di mana dong? Paket gastritis ada di Keranjang Kuning Domi Klinik ya kak. Dilihat aja ya kak. Kalau kakak beli paket gastritis, di situ ada panduan makannya. Kakak Ruri, anak kakak usianya 14, 15, 17, sehat, minum D3 800 IU. Hah? Kak, 800 IU itu dosis untuk anak 6-9 tahun kak. 6 sampai kurang dari 9 tahun baru pakai 800. 14, 15, 17 itu walaupun sehat, 800 itu ketinggitan kak. 14 sampai 15 itu di 2000, 17 itu di 5000 IU. Kakak perbaiki dulu aja dosis vitamin D3 nya. 800 itu kedikitan kakak. Dong, minum vitamin B kompleks berapa lama? Selama kakak bisa mencukupi kebutuhan cairan kakak. Kebutuhan cairan kita berapa kak? 40 ml kali kilogram berat badan. Gak masalah minum lama-lama, seumur hidup juga gak masalah. Dok, sayur itu termasuk karbo? Betul. Vegetable itu termasuk karbohidrat, tapi dia yang tidak membahayakan kak. Satu-satunya karbo yang aman itu adalah vegetable kak. Tensi 150% tidak minum obat, suplemennya apa? Vitamin D3, K2, magnesium, dan potasium. Kakak misalnya hipertensi nih, kakak nggak mau minum obat medis, ya berarti kakak apa? Konsumsi vitamin D3, K2, magnesium, sama potasium. Tapi potasium dikonsumsi ketika kakak yakin kalau kakak nggak ada masalah dengan ginjal ya kak. Dong, berarti diet insulin resisten hanya protein hewani plus sayur. Betul kak, betul sekali kakak, itu idealnya seperti itu. Dok, suplemen apa untuk kecemasan berlebihan? Kak, semua kondisi kecemasan berlebihan seperti anxiety, depresi, itu kakak membutuhkan vitamin D3, K2, dan magnesium. Tambahannya lagi adalah rhodiola rosea ashwagandha dan kelenjar adrenal. Rhodiola rosea ashwagandha 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Untuk kelenjar adrenalnya 1 hari 2 kali 1 sesudah makan ya kak. Sama-sama kakak Hana. Untuk lansia 79 tahun apa boleh minum natosera? Boleh, nggak ada masalah. Selama tidak ada perdarahan dan tidak ada alergi sama kedelai. Selama ini sudah minum D3, K2, magnesium, probiotik, enzim, boleh kakak. Natosera mah aman selama tidak ada alergi kedelai, selama nggak ada alergi kedelai, dan selama tidak ada yang namanya perdarahan. Dok, diet inflamasi itu, kak aku bukan pengusung diet inflamasi ya kak. Diet antiinflamasi itu kan terkenalnya sama Buniken ya kak. Aku sih setuju, ada yang aku setuju, ada yang aku tidak setuju untuk diet antiinflamasi. Jadi tuh dari sisi aku adalah
Karena diet antiinflamasi itu bagus, tapi sayangnya mengkat semua protein yang dianggap berpotensi memiliki resiko alergi. Padahal tidak semua protein itu memiliki resiko dapat menimbulkan alergi. Jadi tuh aku sesuaikan. Kalau kakak nggak ada alergi telur ya makan aja telur gitu. Tapi pada dasarnya iya, diet antiinflamasi itu hanya konsumsi protein hewani dan sayuran gitu. Tahu ginjal sehat dari mana dong? Kakak cek kreatinin EGFR. Kreatinin EGFR kakak aman, berarti kakak boleh konsumsi potasium. Dok, usia 58 tahun, dosis D3-nya berapa? Kalau sehat walafiat nggak ada keluhan sama sekali, dosis D3K2-nya di 10.000 IU. Kalau ada keluhan 20.000 IU. Apalagi dok? Ya, pastilah magnesium. Kak, magnesium sama vitamin D3K2 mah bestie ya. Magnesium sama vitamin D3K2 mah bestie, jadi nggak bisa dipisahin. Kak, balas dong please. Balas apa kak? Dokter, oregano dan prebiotik boleh dikonsumsi bersamaan? Boleh. Dok, natosera dengan natokinase perbedaannya apa? Natosera adalah gabungan dari natokinase dan serapeptase. Jadi tuh kakak pilih salah satu aja. Kalau kakak saat ini hipertensinya masih ringan, masih newbie lah ya, kakak pilih natokinase. Tapi kalau masalah kakak udah lumayan berat, ada penumpukan plak di pembuluh darah di jantung, apalagi ada penyumbatan di pembuluh darah kakak iskemik, pakainya natosera. 15 tahun pakai 5.000 nggak masalah, nggak overdosis. Magnesium, kakak teman-teman yang lagi nyari suplemen itu ada di Domi Klinik ya kak, ada di Domi Klinik saat ini lagi promo di 8% ya kak. GERD bikin telinga berdenging dan gigi linu, benar. Kak, yang lagi gastritis itu cari suplemennya ada di paket gastritis Domi ya kak. Paket gastritis Domi itu ada di keranjang kuning Domi Klinik. Kalau kakak beli itu, nanti kakak akan dapat panduan diet untuk pasien gastritis dan bagaimana aturan minumnya ya. Sebelum minum vitamin harus cek lebih dahulu? Nggak perlu kak, kakak nanti budget kakak bakalan banyak banget nanti. Setiap kakak mau konsumsi suplemen, terus kakak cek dulu, nanti budget kakak akan tinggi, nggak usah, nggak perlu. Karena pada dasarnya ya kak, kayak vitamin D3K2 magnesium itu kan suplemen dasar yang aku rekomendasikan kan. Jadi tuh kenapa aku berani merekomendasikan? Karena berdasarkan pemahaman yang aku pelajari, semua orang walaupun gak ada keluhan itu tetap membutuhkan vitamin D3K2 dan magnesium dalam proses reaksi biokimia dalam kita melakukan semua sistem dalam tubuh kita. Jadi tidak perlu. Suplemen untuk kecemasan berlebihan, vitamin D3K2-nya di 20.000. Kalau kakak obet, makasih kakak obet ya. Vitamin D3K2-nya di 20.000 IU. Kemudian magnesiumnya kak, magnesiumnya pakai yang glycinate kekuatan dosis terapi 1 hari. Kan dia dosisnya 3 kapsul sebelum tidur ya kak, 3 kapsul per hari. Itu bisa kakak pecah 2 kapsul sesudah makan sore atau 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak lihat di keranjang kuning aku ada namanya kelenjar adrenal, Adreners gize tulisannya, itu 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Dan rhodiola rosea ashwagandha 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kakak Jo udah dicatat ya kak? Saya ya kakak, ini mungkin ini weekend ya kak, admin juga ada istirahatnya sebentar ya kak, ini weekend ya, jadi mungkin akan dibalas Minggu sore atau Senin ya kak ya. Kakak Renata, 10 tahun defisit vitamin D perlu minum apa? Kan tadi 10 tahun yang aku rekomendasikan vitamin D-nya 5.000. Pada dasarnya kalau 5.000 itu tidak perlu konsumsi magnesium. Tapi karena ini defisit, tetap konsumsi magnesium, tapi magnesium yang gabung sama vitamin yang lain. Nah, rekomendasi aku adalah Kakak Renata lihat M-Vitin. M-Vitin itu dikonsumsi 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kakak Zahwan, 13 tahun, konsumsi vitamin D3 5.000. Kalau sehat walafiat 13 tahun 2.000 aja kak. Kak, ini aku mau udahan. Jadi ini pertanyaan, aku mau udahan. Besok aku nggak live ya kak.
Hari ini aku terakhir di Alahan Panjang, besok aku udah mau jalan pulang. Jadi aku jawab pertanyaan yang sering banget ditanyain pasti tentang suplemen ya. Teman-teman, aku jelasin dulu tentang suplemen vitamin D3 ya. Aku nggak jawab pertanyaan lagi ya. Ini pertanyaan suplemennya, Dom, saya pilih yang mana, saya pilih yang mana, lebih banyak ke situ. Saya mau vitamin zinc nih, yang mana ya, dan bisa dibarengin D3 kasan minumnya. Oke, kakak Obet, aku jelasin bentar ya. Teman-teman, di keranjang kuning aku tuh ada 2 vitamin D3 yang 10.000. Yang kalian pilih yang Naturbell, berkah selalu Imunodo, selalu makasih kakak Mega. Teman-teman, aku punya 2 jenis suplemen vitamin D3. Yang Naturbell ini sifatnya, ini bentuknya soft gel, larut dalam lemak. Kelenjar adrenal minumnya sesudah makan kak, sesudah makan sore dan malam bisa. Vitamin D3 dalam keranjang kuning aku tuh ada 2, ada yang Naturbell, dia sifat soft gel. Soft gel itu larut dalam lemak. Penyerapan dia jauh lebih baik daripada yang kapsul dari merek Future Biotic. Vitamin, kalau misalnya kalian yakin kalian nggak ada keluhan sama sekali, bukan keluhan, kalau kalian yakin nggak ada alergi kacang, pakainya yang Naturbell karena penyerapannya itu lebih baik. Tapi kalau kalian khawatir, Dom, saya itu juga ada ini, Dom, ada alergi kacang, pakainya yang kapsul. Kapsul ini basisnya vegetarian, jadi lebih aman, tidak mengandung alergen. Kalau mau bilang bagus, bagusan Naturbell. Tapi kalau bilang yang aman, nggak ada faktor resiko alergi, pakainya yang Future Biotic gitu ya, Kak. Nah, ini yang isinya 10.000 IU ya. Nggak apa-apa, lewat aja. Vitamin D3 itu ada 2 ya kak, ada yang 10.000 IU, ada yang 5.000. Ada yang 10.000, ada yang 5.000. Untuk di atas 18 tahun pakainya yang 10.000. Di atas 15 sampai 18 pakainya yang 5.000 ya kak. Oke. Yang Future Biotic, yang kapsul, yang kapsul juga ada yang 5.000 ya kak. Jadi itu kalau dari sisi aku, kalau di atas 18 tahun itu kita pakainya di 10.000. Tapi kan kadang-kadang masih ada teman-teman yang, Dom, tapi saya takut loh, Dom, minum yang 10.000 gitu. Mau tester 5.000 juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kemudian ini magnesium. Ini agak bingung nih magnesium. Jadi tuh magnesium tuh ada beberapa ya kak. Magnesium untuk kakak yang sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, pakainya magnesium dari Deal dengan caption menjaga imunitas, tapi sekarang lagi habis. Nah, untuk kakak-kakak di sini yang perempuan ada masalah, entah itu keluhannya apa, entah obesitas, hipertensi, diabetes, pakainya magnesium Deal dosis terapi 3 kapsul per hari. Untuk kakak-kakak laki-laki atau untuk yang perempuan berat badan di atas 60 kilo, pakainya magnesium dari Deal dengan dosis terapi 3 kapsul sebelum tidur. Untuk kakak perempuan di sini yang berat badannya kurang dari 60 kilo, pakainya yang Solaray atau Dr. Best. Solaray ini 350 mg setara dengan 4 kapsul. Sedangkan kalau Dr. Best 400 mg setara dengan 4 tablet. Kalau misalnya kakak yang berat badannya kurang dari 60 kilo, kebutuhan dari magnesium itu di 320 sampai di 400 mg. Kalau kakak mau dosis maksimal, pakai yang Dr. Best. Dia tablet lebih murah. Kalau yang pengen yang santai-santai aja, pakai yang Solaray kapsul tapi dia lebih mahal. Silahkan disesuaikan sama kondisi kakak. Kemudian aku juga punya magnesium Mactein. Magnesium Mactein ini khusus spesifik untuk teman-teman yang mengalami kelainan pada sistem saraf, insomnia, depresi, anxiety, Alzheimer, Parkinson, stroke, pakainya magnesium Mactein ya kak. Nah, kemudian ada lagi magnesium citrat. Magnesium citrat itu dikonsumsi untuk kakak yang punya batu ginjal dan konstipasi. Magnesium citrat untuk kakak yang punya batu ginjal atau konstipasi. Pengen beli paket 1 untuk kesehatan imunitas? Iya. Aku juga punya paket imunitas ya teman-teman. Itu terdiri dari vitamin D3K2, magnesium, zinc. Itu hanya untuk teman-teman yang ingin menjaga imunitas tanpa ada keluhan sama sekali. Nah, untuk zinc itu beda lagi. Untuk teman-teman yang untuk menjaga sistem imunitas, namanya zinc selenium copper 1 kapsul sesudah makan. Zinc selenium copper untuk 1 kapsul sudah makan. Kakak Obet konsumsi ini ya. Zinc selenium copper 1 kapsul sesudah makan. Kalau misalnya
kakak ada gatal-gatal apapun itu, alergi-alergi, pakainya zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kalau selenium 1 kapsul 1 hari, kalau zinc quercetin 1 hari 3 kali. Tapi untuk teman-teman yang ada masalah dengan lambung, misalnya entah itu gastritis, dispepsia, kemudian kalian punya GERD, konsumsinya zinc carnosine 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore ya Kak. Zinc carnosine itu adalah tentang vitamin D3, magnesium sama zinc ya teman-teman. Magnesium deal itu, nah deal itu ada 2 ya Kak. Ada yang deal dengan salah lagi ya Kak, deal itu ada 2. Ada yang tulisannya untuk menjaga imunitas, berarti itu untuk teman-teman yang nggak ada keluhan sama sekali. Tapi kalau tulisan di caption aku ada yang terapi, dosis terapi, berarti untuk teman-teman yang ada masalah, misalnya hipertensi, diabetes, obesitas, pakainya dosis terapi, gitu ya Kak. Kakak, aku udahan dulu ya Kak, sudah malam. Sudah mulai mau packing karena besok aku udah mau menuju Bali ya Kak ya. D3 1000 now ada kakak, lihat aja di keranjang kuning 2 miklin atau di Dr. Mia aja ya. Kakak terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam live aku ya Kak.